sampun alhamdulillah nyupport nekani pencerahan kelas ganten. Mudah-mudahan itu laras bermanfaat dan kelas daya saged ya ngajare mendidik lare-lare lillahi ta'ala. Matur nuwun sangat pindah malih acara berikutnya Bapak dan Ibu kita lanjutkan pada acara pengarahan. Kebetulan alhamdulillah pengawas pembina kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu diminta kepada beliau untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kami terima sekarang pagi. Iya. Mudah-mudahan hal-hal itu adalah hal-hal yang bisa menggembirakan kami. Itu saja barangkali, dan kami serahkan waktunya kepada Pak Haji Keteng untuk menyampaikan nasihatnya, pencerahannya pada kami semua di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin muhtaram, pengasuh pondok Nurul Huda Munjul yang kami hormati, seluruh kepala baik yang mewakili atau yang terwakili, yang alhamdulillah pada hari ini meskipun belum lengkap, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang, terus pagi terus ini ya, wajib pagi terus. Kita masih diberikan kesehatan, sehat, lahir batin, iman Islam kita mudah-mudahan tetap, dan mudah-mudahan kita semua tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, yang mudah-mudahan Allah segera mencabutnya supaya aktivitas pembelajaran untuk siswa dan yang di pondok juga bisa berjalan secara normal. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan telah tercurah limpahkan pada diri kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum apa yang tadi ada ini saya nyampaikannya kader yang enak, yang mengenakan, yang menyampaikan misalnya gimana, bahasanya masih tanda kutip yang sangat besar sekali ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan di sini terkait dengan kebijakan pemerintah yang sekarang sudah mulai dilaksanakan terkait satu dengan vaksinasi. Karena dengan ada vaksinasi ini mengutamakan publik figure, publik yang berhadapan dengan komunitas masyarakat, sehingga sasaran utamanya terutama adalah guru-guru. Terlepas dari kontroversi apakah ini mengandung ini dan mengandung ini, yang penting ketika sudah ada justifikasi dari MUI kita laksanakan. Jadi saya tidak akan menonjolkan kontroversinya, tetapi kebijakan pemerintah bahwa untuk guru ini menjadi sasaran utama ketika divaksin. Jadi Bapak Ibu ketika ada jadwal vaksin maka ikuti supaya
harapan dari pemerintah untuk Juli yang akan datang bisa terlaksana tatap muka seperti biasanya. Karena dengan adanya pandemi ini, baik orang tua ataupun guru itu dipusingkan, apalagi guru yang merangkap orang tua ya Pak Jani. Ini luar biasa. Di samping harus ada beban kita menyampaikan tugas ke sekolah, tapi bagaimana kita luar biasanya khususnya yang masih punya anak kecil, Bu Haji Ilis ini, itu sampai yang namanya anak dengan orang tua tuh yang untung nggak berantem saja, sampai kalau berantem juga sampai nangis orang tuanya, itu sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, bagi yang sekolah sudah misalnya terkena sasaran untuk vaksinasi, ikuti. Kalau sudah alhamdulillah misalnya untuk vaksin pertama, jangan, saya sering dapat saran dari gugus COVID, jangan langsung dimakan mentah-mentah terkait dengan hoax apa yang diberitakan terkait dengan vaksin. Yang jelas kita bandingkan dengan negara luar, itu tetangga kita, negara Filipina, itu untuk minta vaksin Presiden Duterte itu sampai nangis-nangis pun itu sudah diembargo. Nah, ini lebih cerdiknya kita, Presiden kita, negara dan negara luar yang belum tergerak, tetapi Indonesia sudah begitu banyak ya memesan sehingga berapa kontainer, artinya sudah berpikir ke depan, karena masing-masing negara sekarang lagi berebut untuk vaksin. Untuk itu, bagi guru yang baru tahap 1, segera nanti ketika ada tahap 2, sisihkan waktu untuk vaksin. Toh yang namanya kita kalau mungkin dulu mah dicutat ya Pak Jamin, ya ini mungkin berbeda. Ya, cutat. Sekarang mah vaksin bahasanya. Kita mah dulu dicutat ya. Dulu mah dicutatnya udah sering gitu ya. Nah, kalau kita dicutat. Nah ini bagi yang baru 1 tahap, tinggal nanti ketika misalnya di tahap 2, sisihkan waktu, karena berdasarkan penelitian dari kesehatan bahwa ketika baru vaksin pertama itu tubuh kita kekebalannya baru 60%. Nah, untuk itu akan dijeda sampai 14 hari minimal, kemudian dilanjut dengan vaksin keduanya, itu insya Allah sampai 99% kekebalan terhadap virusnya. Sehingga untuk itu guru ketika ada hal-hal yang nanti persiapan untuk tatap muka, untuk guru sendiri sudah kebal terhadap virus yang melanda ini. Nah, maka untuk yang sebagai kepala, tolong himbau gerakan guru-gurunya ketika ada jadwal yang telah dicantumkan oleh puskesmas, digerakkan, dihimbau untuk divaksin. Tetapi ketika misalnya sudah ada misalnya traumatik ya, ada juga ya Pak Haji Amin, traumatik ketika lihat jarum dan sebagainya itu langsung terbirit-birit, itu terjadi Pak. Banyak pisan itu, banyak ada yang sampai yang namanya darah itu langsung naik lagi, yang tadinya normal malah naik lagi. Teman kami juga kemarin alhamdulillah saya sudah vaksin kedua di Depkes langsung ya, Dinkes ya, hari Senin. Waktu pertamanya saya waktu itu di DPR, sekarang udah alhamdulillah ya, memang tubuh kita terasa lebih nyaman ketika ada situasi begini. Itu yang pertama. Jadi kesimpulan tadi, mangga ketika ada ya dari pemerintah memberikan, kalau dinilai Bapak Ibu mungkin kita tahu harganya, yang namanya swab aja sudah ya 100.000 minimal ya Pak Haji. 150 swab itu. Vaksin itu yang kemarin kita terima itu yang Novak itu minimal 250 Pak. Malah AstraZeneca itu sampai 1 juta 1 kali vaksin. Nah berarti kalau 2 vaksin berarti berapa? Nah makanya pemerintah memberikan fasilitas untuk guru-guru dari mulai RA, TK, PAUD sampai ke perguruan tinggi, itu terutama yang menghadapi pabrik umum. Jadi kesempatan ini mangga dimanfaatin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menghimbau di sini terkait dengan
terutama kelas 3 yang sedang dan telah. Berarti kalau sedang berarti ada yang masih melaksanakan, kalau yang telah berarti yang sudah. Ini segera, karena siswa itu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu dibutuhkan minimal administrasinya, yaitu terkait dengan rapotnya. Maka untuk yang memegang kelas-kelas 3, Bapak Ibu sebagai kepala instruksikan untuk dicek kembali terkait dengan hasil-hasil belajarnya ataupun rapotnya, sehingga nanti ketika anak pendaftaran lewat online yang diminta apa kemudian di-scan pun ya, sekarang pendaftaran banyak lewat online. Makanya nanti ketika dibutuhkan sebagai persyaratan yaitu rapot dari semester 1 sampai semester 5, maka ini dicek kembali oleh Bapak Ibu sebagai kepala untuk memverifikasi terutama kelas-kelas 9-nya, supaya administrasi yang dibutuhkan oleh siswa untuk mendaftarkan jenjang ke berikutnya yang lebih tinggi sudah disiapkan, terutama terkait dengan hasil rapor. Adapun nanti kalau misalnya dibuat surat keterangan kelulusan pun biasanya sebelum ada ijazah biasanya menggunakan surat keterangan kelulusan. Maka dibuatkan sebagai penghantar, sebagai persyarat untuk siswa-siswa yang ingin melanjutkan baik ke MA, ke SMK ataupun ke MA, sehingga nanti tidak terkendala dengan limit waktu yang ditentukan. Ada korelasinya juga terkait dengan ini Bapak Ibu, bahwa mungkin saya pernah obrolkan dengan Pak Haji Amim, mungkin dengan Pak Adam, terkait dengan kita juga, yaitu dengan PPDB yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Masalahnya ketika pendaftaran secara online Bapak Ibu, maka PPDB sekarang itu tidak seperti PPDB manual yang ketika mau semester pun anak masih diterima. Tetapi sekarang tidak bisa seperti itu. Makanya nanti ketika dibuat teamwork untuk penerimaan siswa baru, ya, ini minimal data-data yang diminta sesuai dengan EMIS itu kita mangga bikin format sendiri, atau memang nanti ada di format yang ada di Excel itu bisa dicontoh, supaya nanti ketika siswa misalnya minimal ada nisennya, ada kartu keluarganya, itu sudah diisi. Karena uploading EMIS itu waktunya sangat terbatas sekali, dan dibatasi ketika PPDB online pun waktu dan sebagainya itu dilimitkan, sehingga nanti ketika waktu akhir PPDB terakhir itu ketika data lengkap kita bisa langsung upload. Sehingga untuk bagian teamwork, maka ada yang wilayah misalnya dibagi terkait dengan administrasinya secara manual, ada yang nanti pengupload dan pengetikan di Excelnya. Nah itu, maka disiapkan teamworknya ya. Nanti antisipasi seperti ada yang latar belakang misalnya pesawahan ya, kayak misalnya muncul yang nanti yang background ada pesantrennya, ketika sudah deadline waktunya habis anak baru datang, padahal kasusnya ini anak belum daftar kemana-mana. Tetapi ketika di PPDB online itu dikatakan bahwa siswa itu mutasi. Nah, tinggal nanti mangga bergaining saja. Mungkin Pak Haji Amim sudah punya triknya ketika mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, gitu. Jadi ketika misalnya deadline waktu hanya setengah bulan, ketika baru anak datang dari jauh ingin mondok di pesawahan, ingin mondok di Munjul, padahal si anak belum daftar kemana-mana, tetapi di PPDB itu sudah terkunci, sehingga anak yang tadi itu tidak bisa masuk. Makanya nanti bagaimana solusi-solusi antara kita
yang intern apakah nanti dititipkan dulu atau misalnya anaknya sekolah dulu tetapi nanti mutasinya minta ke sekolah dari tetangga kita dan sebagainya. Mangga nanti itu trik-trik yang itu supaya mengantisipasi PPDB yang online ini gitu. Nah untuk itu mangga dibuat teamwork yang kira-kira paham satu terkait dengan administrasi ya, administrasi secara offline-nya dan administrasi secara online-nya. Sudah barang tentu berarti untuk operator itu adalah tenaga utama. Nanti yang lainnya adalah membantu administrasi manualnya. Baik itu dari emisnya, baik itu dari kakaknya. Karena nanti ataupun misalnya yang kartu anak-anak yang misalnya baik di pondok ataupun yang di luar pondok, ketika punya PIP itu disegerakan, dimasukkan langsung misalnya kartu PP atau PK dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang kedua. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disinggung sedikit oleh Pak Haji Nono, ini entah ini kebijakan atau apa Pak Haji Amin atau Pak Adam, bahwa terkait dengan satu misalnya saya pernah ngobrol dengan Pak Iqbal selaku bendahara bahwa kebijakan sekarang itu semua anggaran itu ditarik di provinsi atau kanwil. Pertama terkait dengan BOS, yang kedua terkait dengan insentif, yang ketiga terkait dengan TPG, tunjangan fungsional guru. Illa istisnanya kecuali yang PNS kayak Bu Haji Badro, Bu Hamidah itu sudah, karena untuk yang TPG yang PNS masih ditangani di Kemenag Kabupaten. Ya kemarin baru pada cair, tinggal minta selamatannya Pak Haji. Enggak sudah belikan baju. Pantesan beli bajunya lama pisan. Bercair ya. Itu ini rahasianya saya buka. Nah, untuk yang misalnya non PNS karena anggaran semuanya ditarik di Kanwil, tinggal nanti ya karena data kemarin sudah masuk semua termasuk yang online-nya, tetapi nanti kabupaten akan minta offline-nya tetap. Karena sebagai pemeriksaan Irjen itu offline lah yang akan dibuat. Namun kemarin alhamdulillah semua sudah tercover semua, tinggal proses ya. Maka Pak Iqbal itu membayangkan satu kabupaten saja yang non PNS-nya 1.000 itu satu provinsi kota dan kabupaten 26. Ini berapa ribu satu Kanwil menangani. Karena ini kebijakan kami, tetapi dengan seperti kemarin BSI saja ternyata Kanwil bisa menangani. BSI itu kan langsung dari Kanwil kemarin tuh. Nah ini kalau dicoba mudah-mudahan ketika awal sudah bisa dicairkan, insya Allah ada prinsip dari Kanwil itu bahwa bisa dicairkan tiap bulannya ke depannya. Karena memang ini anggaran awal, anggaran Januari Februari itu berbeda dengan tahun pelajaran ya Pak Haji. Kalau tahun anggaran itu dimulai dari Januari, sehingga kalau Januari Februari itu baru menata, nah Maret itu baru eksekusi. Jadi Januari Februari itu baru penataan secara administrasi online, Maret itu baru eksekusi. Kemudian Maret karena Maretnya mendekati akhir, insya Allah nanti April lah, insya Allah. Karena ini sudah ada harapan bisa dari kami bahwa bahkan sudah kemarin mudah-mudahan ketika saya share di grup ya terkait dengan BOS ya, BOS yang kemarin webinar pada mengikuti ya. Mudah-mudahan pada ikut semua ya webinar kemarin terkait dengan BOS. Pak Haji. Sinyal nah. Maksud saya ketika ada hal-hal yang terbaru terkait dengan itu laporan dan sebagainya, makanya saya share di grup itu untuk mengikuti, minimal kita tahu nanti prosedurnya seperti apa ketika ada di Kanwil gitu. Saya mau tahu guys aja. Kalau cairnya banyak. Nah, begitu ya. Jadi untuk TPG, kemudian BOS dan sebagainya, insentif pun sama. Makanya kemarin yang saya share terbaru
itu adalah terkait dengan insentif. Insentif itu adanya di PTK guru-guru, ya, adanya di TPK masing-masing. Ketika tidak diaktifkan oleh masing-masing, ya, makanya ini jangan sampai awal-awal ini kerjaan operator semua ya dikerjakan oleh operator, termasuk pengaktifan PTK masing-masing guru, kemudian jadwal dan sebagainya, kemudian emis. Makanya kalau diharapkan oleh saya bagi sekolah yang besar, ya, ataupun sekolah yang memang ya kecil, karena kerjaannya terlalu bertumpuk operator itu, mohon ya dibagi. Ada operator yang terkait dengan simpatika, ada operator yang terkait dengan emis dan sebagainya, sehingga nanti tidak berimbas, Pak. Karena kemarin ada satu sekolahan ternyata kelupaan mencetak S36 dan S35, Pak. Dan itu sekolah itu ada PNS-nya, sehingga fatal, Pak Wahid. 1 bulan itu tidak bisa dicairkan. Makanya syukur-syukur ada pengingat operator. Jadi jangan sampai operator itu satu, ya. Jadi ada pengingat operatornya itu minimal kepala, karena kepala itu kan ada passwordnya. Cetak belum, sudah tanggal 1 nih. Karena sudah tanggal 2 sudah ditutup sekarang. Untuk S35, S36 itu daftar hadir terkait guru PNS, guru yang sertifikasi dan guru yang PNS juga. Nah, jadi itu ya Pak Haji, bahwa karena ini kebijakan yang ditarik semua dari kami, bahkan saya sudah bukan katanya tetapi ngobrol dengan bendahara itu Pak Iqbal, bahwa untuk anggaran dari BOS, bahkan sekolah-sekolah MI yang notabene itu satker MI negeri itu sudah ditarik. Dan seperti Bu Haji Lis itu nggak kaget sebetulnya, ya Bu Haji. Karena dari mulai SD, SMP itu semua satkernya ada di dinas pendidikan. Dulu kita satker MI, satker bisa ngelola anggaran BOS, bisa ngelola misalnya insentif, bisa ngelola sertifikasi. Sekarang sudah ditarik. MTS sebentar lagi akan ditarik juga ke kami. Karena ternyata ada di kabupaten itu ketelatan hasil inspektorat ya, inspeksi dari Inspektorat Jenderal terkait banyak hal-hal terkait administrasi yang menghambat. Ya, makanya di dinas itu sudah tidak, ya sudah biasa ya, wajib. Tapi Kemenag ini baru nih, MI sudah ditarik. Tadinya di kabupaten, sekarang tarik ke provinsi. Nah sekarang MTS itu sudah mulai dikasih warning, nanti ketika pengurusan bosnya tidak secara profesional akan ditarik juga bosnya ke provinsi. Itu ya yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang keempat terkait dengan karena untuk pelaksanaan UN ini alhamdulillah sudah berjalan, dan saya termasuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu Kepala bisa melaksanakan UN, baik itu daring, baik itu UMBK, baik itu darlur ya, daring dan luar negeri, nah, luring kayak baru belum ini darlur ya, luring ataupun pusing, tetapi semuanya sudah melaksanakan. Nanti maka nilai-nilai itu dikelola untuk daring sampai digarap pada nilai STTB atau ijazah dan sebagainya. Tetapi nanti untuk instruksi untuk bagaimana penulisan ijazah dan sebagainya nanti akan ada instruksi menyusul berikutnya. Nah, untuk UM saya sudah mengapresiasi kepada Bapak semua telah sukses dilaksanakan. Kalau masih misalnya, makanya tidak namanya dimutlakkan dilaksanakan sesuai dengan tanggal, mangga dikondisikan sehingga
ada yang masih melaksanakan, baik itu misalnya praktek ataupun masih melaksanakan yang mapel-mapelnya, mangga. Yang penting ini masih dalam koridornya pelaksanaan dan sesuai dengan juknisnya. Nah, terkait dengan persiapan yang untuk kelas 7 dan kelas 8 di grup itu sudah di pemberitahuan, sudah ada pemberitahuan. Mangga nanti untuk kisi-kisi ya, untuk kisi-kisi yang digarap oleh MGMP ataupun musyawarah guru mata pelajaran. Tetapi untuk soal mangga ada kesepakatan di sini yang dimunculkan karena tidak semua sekolah ya yang saya pantau ada mata pelajaran dipegang oleh 2 guru ataupun 1 guru memegang beberapa mata pelajaran. Ketika dikembalikan ke guru ini sangat riskan sekali. Artinya misalnya contoh kayak Ali Hidayah ya. Nah, Ali Hidayah itu misalnya Bu Nasri itu megang 3 pelajaran, 2 mata pelajaran. Kemudian yang sekolah kecil lagi misalnya, yang sertifikasi PAI megang 4 pelajaran. Ini ketika diserahkan semua mapel itu untuk pembuatan soal, ya, itu luar biasa. Ya, makanya nanti pelaksanaan PAT mungkin dengan ada pertemuan ini akan mengkerucut seperti apa kesepakatannya, apakah nanti dikembalikan ke sekolah dengan keadaan seperti itu ataukah memang akan ada kesepakatan misalnya dari sekolah-sekolah mengirim kemudian kesepakatan bahwa untuk KKM MTs 6 Cirebon ini harus sama atau diserahkan ke sekolah. Mungkin untuk Al-Maijah ya Tamur, kemudian Nur Huda Munjul, ini gurunya insya Allah lengkap dan ada semua. Bahkan 1 mata pelajaran pun bisa ya berbeda guru. Ada guru ada gurunya. Nah, tetapi saya tidak mempertimbangkan ini, tetapi saya pertimbangkan untuk sekolah-sekolah yang 1 guru memegang 3 pelajaran, yang 1 guru memegang 2 mata pelajaran. Ini luar biasa ketika ada tuntutan bahwa guru itu harus membuat soal dari tuntutan 8 berapa pelajaran dan sebagainya. Tapi mangga kita gelurkan di sini, kita lontarkan di sini untuk kesepakatan ini bagaimana untuk PAT itu soal seperti apa ya, apakah tadi yang saya tawarkan, tetapi kembalikan lagi kepada kebijakan-kebijakan hasil musyawarah di pertemuan ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.